ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa siqai ahbabi wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa sholih saqadil jalal syahja masari syahdan ali sama sabar wa jami'i masyaihi masyaihina asyadina nahu susun ma'alif hadal kitab isam adik wa tasawrahu nafa'ana bi'ulim qadihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu nafa'ana wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang kemarin. Wa idza sa'alaka ibadi. Iku bener ya? Wa idza sa'alaka wa idza lan nalikane wis takon ka ing sira sapa ibadi hambaku anni saking masalah ingsun. Fa ini mengko sak temene ingsun Allah iku qaribun parek ujibu kang bakal ngijabahi sapa ingsun dakwatad dai ing dungane wong sing donga. Idza da'ani nalikane ndonga sapa da marang ingsun. Wal yastajibu moko padha njaluk ijabah sira kabeh limarang ingsun. Wala yu'minu lan padha beriman sira kabeh bi marang ingsun. Lalahu menawa ibad iku yarsuduna oleh pituduh. Jadi kalau meminta kepada selain Allah itu tidak ada jaminan permintaan kita akan dipenuhi. Tapi ketika kita minta kepada zat yang maha agung yakni Allah, maka bisa dipastikan bahwa permintaan-permintaan kita yang kita lantunkan lewat doa itu pasti akan terpenuhi. Jadi tergantung kita menempatkan Allah itu di mana. Kalau kita menempatkan Allah dekat kepada kita, maka fa inni qarib gitu. Tapi jika kita merasa Allah jauh ya jauh. Sehingga libatkan semua urusan kehidupan ini dengan cara melibatkan Allah untuk menyelesaikan semua persoalan. Ayatnya jelas itu ya. Jika ada hambaku meminta kepadaku, katakan wahai Muhammad, saya itu qaribun, saya dekat. Saya akan menjawab setiap permintaan orang yang meminta. Idza da'ani falyastajibu li. Jika mereka berdoa meminta kepadaku falyastajibu li. Ngono jelas itu. Lanjut. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla den halalaken lakum kaduwe sira kabeh lailatas siyami ing daleme bengi poso. Apa rafasu diartikan jima ila nisaikum marang perempuan-perempuan sira kabeh. Yang tidak boleh jima puasa itu ya di siang hari. Kalau di malam hari ya nggak apa-apa. Hunna utawi nisa iku libasun seperti pakaian.
lakum kadue sira kabeh. Wa antum lan utawi sira kabeh iku libasun pakaian lahunna marang nisa. Jadi kalau dalam kajian metode mubadalah yang digagas oleh Kiai Fakih itu dalam bukunya Perempuan Bukan Sumber Fitnah itu, bahwa hukum itu diperuntukkan untuk laki-laki juga diperuntukkan untuk perempuan. Jadi perintah itu tidak hanya untuk laki-laki saja atau hanya untuk perempuan saja. Ayat ini juga begitu, menjelaskan begitu. Perempuan itu pakaian bagi kalian dan kalian laki-laki juga pakaian bagi perempuan. Penggambaran simbol pakaian itu kan banyak ya. Kenapa Quran memakai kata-kata libasun, pakaian? Pakaian itu yang bisa menutup aurat, menutup aib, menjaga harga diri. Harusnya nanti ketika kalian sudah berpasangan dengan istri kalian, bahwa pasangan kalian itu harus kalian harus jadi posisinya berfungsi sebagai pakaian bagi mereka, menutupi aib mereka, apalagi menjaga harga diri mereka, sehingga tidak bisa kemudian hanya satu pihak saja. Makanya ketika perempuan itu curhat tentang aib suaminya, nggak boleh sembarangan. Atau sebaliknya, sampean curhat pada temannya tentang aib istri sampean, haram sudah itu. Iya. Kalau memang benar-benar curhat, cari orang-orang yang terpercaya, yang bisa memberikan nasihat, yang bisa menyimpan rahasia. Makanya kata-katanya hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kalian adalah pakaian bagi perempuan dan kalian laki-laki adalah perempuan dan laki-laki itu diibaratkan sebagai pakaian yang saling melindungi. Alima ngerti weruh sapa Allah anakum ing sak temen sira kabeh kuntum wis ana sapa sira kabeh iku tahtanun niku khianat, cidra bahasa Jawa nih, nyidrani, berkhianat sapa sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Fataba mongko wis nrimo tobat sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh wa afalan nyepuro sapa Allah ankum marang sira kabeh. Wal ana mongko saiki basyiru padha jimau sira kabeh huna marang nisa wabtagu lan golek sira kabeh maing perkara kata bakang wis netepaken sapa Allah lakum marang sira kabeh. Kecenderungan manusia itu tidak amanah. Ya. Itu Allah ngerti kalau kamu itu tahtanun itu apa? Khianat. Kecenderungan kita kan kita sering mengkhianati diri sendiri. Kalau menipu orang lain tidak berkhianat pada orang lain itu mungkin ya sesuatu yang bisa. Tapi kalau berkhianat pada diri sendiri itu kan senemen kan loh. Berkhianat pada diri sendiri kan nggak bisa memegang teguh prinsip. Jadi awal mula kita berkhianat pada orang lain itu ya berkhianat pada diri sendiri. Ayat ini kenapa kok begitu ya? Ya apa ya? Ya gawe dosa berbuat salah itu jadi karakter manusia itu. Maka Allah berjanji di sini, tobato sampean. Maka Allah akan memaafkan.
menyambung dari yang tadi itu, bahwa Allah akan selalu memenuhi permintaan kita. Tobat kita juga akan dijanjikan akan diampuni. Jaluk oh tapi ndonga minta oh. Iki wis koplak, kakean dosa, suka berkhianat, tapi gak tahu jaluk sepuro no pangeran. Wa kulu lan padha mangano sira kabeh wasrabu lan ngombe sira kabeh. Hatta yatabayana sehingga jelas gamblang lakum kadhe sira kabeh apa al khaitu. Khaitu. Khaitu iku benang, al abyadu kang putih. Tapi maksudnya sini itu simbol siang benderang gitu ya. Benang sing putih adalah padange awan yang diserupakan dengan benang yang putih. Minal khaitil aswadi saking malam. Khait itu tali, aswad itu hitam. Itu digambarkan, ditamsilkan. Jadi siang itu disimbolkan benang putih. Awan benang putih kan ketok kan ya, terang. Sementara malam disimbolkan dengan khaitul aswad, benang hitam. Minal fajri bayani minal fajri saking fajar. Jadi makan dan minum silakan kalau di malam hari itu. Tapi jika sudah tampak benang putih dari benang yang hitam, maksudnya sudah mulai fajar, ya wes dijogo. Jangan lagi makan, berpuasa lah. Summa mongko kali-kali atimu nyempurnakan sapa sira kabeh asyama ing poso ilal laili sampai malam. Wala tubasyiru lan ojo seneng-seneng sapa sira kabeh, maksudnya jima sira kabeh hunna marang nisa. Ya sudah, kalau sudah siang ya ojo dijima bojone. Kain tuh. Engko ngenteni bengi, lek bengi gak apa-apa. Karena pada waktu puasa gak boleh. Wa antum lan hale utai sira kabeh iku akifuna iktikaf. Bil mazaji di dalam piro-piro masjid. Ya. Ya banyak-banyak ke masjid iktikaf. Tilka utai mengkono-mengkono iku hududullah. Aturani Allah, pelanggarani Allah. Wala taqrabu lan aja nyedheki marek-marek sira. Ha ing hudud. Jadi ya sudah, kalau itu sebagai aturan, maka jangan coba-coba untuk melanggarnya. Itu batasan-batasan. Kalau malam boleh makan dan minum, boleh berjima dengan suami dan istri, tetapi kalau sudah waktunya berpuasa, taati aturan Allah itu. Kadzalika utai mengkono-mengkono keterangan kabeh iku yubayyinu jelasaken sapa Allah ayat ing ayat-ayat Allah. La'allahum menawa nas iku yattaquna padha bertakwa sapa nas. Jadi ayat ini menerangkan tentang apa yang harus dilakukan ketika puasa dan apa yang harus dihindari ketika puasa. Sebab kemungkinan ada tipe laki-laki yang hiper ya, gak kuat. Sedino ngumpuli bojone ping 24 misalkan ya. Ya kan mungkin ada aja ya sing hiper. Voltasenya yang sudah di atas mesin pabrik yo, listrik pabrik. Ojo melihat cewek sing bening, nonton nenek-nenek wae tegangan tinggi. Ada mungkin seperti itu. Makanya berpuasa itu berat bagi sebagian orang yang punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Orang kan nggak sama kan. Ada orang yang nggak pernah berlatih puasa kecuali Ramadan, itu berat mereka. Tapi yang biasa berpuasa mungkin ringan. Ya. Pemain yang biasanya rokokan mbek ngopi, pas ngamen gak poso, ngeluh langsung ya. Nah, tetapi itu adalah hududullah. Itulah aturan-aturan Allah. Jangan sampai kita kemudian
melanggarnya. Ya. Nah itu perlu dilatih. Mentaati aturan perlu dilatih. Kalau orang-orang biasa nggak taat aturan, itu kadang-kadang wudhu mari ngono mbek ngombe. Mari ngono nggak kuat, budal golek sarapan wis ya. Karena nggak kuat ya. Semuanya perlu dilatih, bukan cuma puasa. Termasuk sholat. Wah ya azan. Kalau jam biologis kita itu terlatih, turu jam 1 kurang sholat. Kabeh turu iku wis kuwatir, ati wis kuwatir. Kebabas enggak ya iki ya. Mu jam 2 wis jam 2 kapene asar sik turu salat zuhur wis sik turu. Bagi orang jiwanya terlatih karena nanti sholat dulu. Atau meskipun dia tertidur, mungkin sebentar cepat-cepat bangun. Hatinya enggak nyaman. Karena dia akan melakukan satu hal yang melanggar aturan Allah. Karena dilatih. Di dunia mimpi pun itu ruh kita itu kalau biasa terlatih taat dengan Allah, ya iso apa jenenge? Iso enggak berani. Misalkan di waktu tidur ketemu dengan cewek yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Ya wedi kabeh waktu tidur itu enggak asal selonong boy gitu enggak. Makanya kalau dalam kajian trans apa istilahnya? Ada psikologi kajian baru itu tidurnya manusia itu hampir dalam kesadaran yang penuh sebenarnya. Iya. Nah, itu kalau terlatih sehingga ketika mau tidur pun orang terlatih itu minta dibangunkan malam ya Allah, ya dibangun terlatih. Tapi lek gak terlatih ya bablas ae. Karena biasa nggak taat aturan. Secapek apapun subuh tangi. Karena sudah terlatih. Terbiasa. Biasa taat. Nggak enak kalau nggak taat. Tapi kalau jiwa kita sudah mulai seneng melanggar, bijuk titik lah. Pangeran welas gak sholat lah. Ngono pangeran welas jadi ini. Tak mulai anu lah. Ya, begitu-begitu itu kemudian muncul keinginan-keinginan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jelas ya? Jadi bahasanya ya supaya wedi lalahum yattaqun gitu loh. Jangan coba-coba melanggar aturan-aturan Allah. Gitu. Nah, taat pada aturan itu panjang perjalanannya, enggak ujuk-ujuk ya. Enggak langsung lahir procot utawa kemudian taat beribadah enggak mungkin. Prosesnya panjang, perlu dilatih. Sudah, itu dasar-dasar dalil Al-Qur'annya tentang kewajiban puasa Ramadan. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Bunia dijumenengaken, didirikan apa al Islamu Islam dibangun apa al Islam ala khamsin ing atase 5. Rupane 5 syahadati alla ilaha illallah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi juga bahwa Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah lan mengerjakan salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakati lan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti lan haji. Wa shaumi Ramadan lan puasa Ramadan. Rawang diceritakan oleh hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Ini adalah hadis yang menerangkan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, haji, kemudian puasa. Wa Nabi Muhammad wa an Ubay Muhammad Tolhah bin Abdillah bin Ubaidillah. Ubay itu Abi ya.
Wa an Ubay Muhammad Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ubay. Ja'a wis teko sapa rajulun seorang laki-laki. Wong lanang siji la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masang malang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ira ra'si sa, datang seorang laki-laki kepada Kanjeng Nabi. Sa'ira ra'si hari madul-madul, awut-awutan. Apa? Sirai awut-awutan. Masuk sirai awut-awutan maksudnya rambutnya awut-awutan. Ya. Nasma'u kang ngrungu sapa kita. Zawiya sautihi kang gremeng suarane rajul. Wala nafqahu lan ora ngerti sapa kita mak ing perkara yaqulu kang bakal ngucap sapa rajul. Jadi ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasul. Rambutnya awut-awutan, terus mari ngono ngomongnya gak pati cetha, gak pati jelas. Itu diceritakan oleh Ubay tadi ya. Ya. Apa yang dikatakan? Hatta sehingga dana ngundang sapa rajul. Mendekat sapa rajul dana mendekat. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dana mendekat dana itu. Faida mongko tiba-tiba huwa ta rajul iku alu takon sapa rajul. Anil Islami saking Islam. Dan setelah mendekat kemudian bertanya tentang Islam. Waqala mongko ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khamsu sholawatin fil yaumi wa lailatin. Bertanya orang itu, mungkin bertanya apa itu Islam gitu ya. Terus Kanjeng Nabi menjawab khamsu sholawatin. 5 pira-pira salat. Fil yaumi dalam sedina wal lailati sewengi. Jawaban Kanjeng Nabi begitu. Maka monggo ngucap sapa rajul, hal alayya ghairuka? Hal alayya ghairuha? Hal ana ta iku alai ing kata sing ghairuha utawi liyane salat 5 waktu tadi itu. Apa ada yang lain dari itu? Waqala monggo jawab sapa Kanjeng Nabi. Lah, ora. Duduk. Iya bener jadi. Faqala monggo ngucap sabanya la ilaha. La ora ila kejaba anta tawayen angin to beribadah. Tatawu sapa sira. Faqala monggo ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyam Ramadan lan poso Ramadan. Kala ngucap sapa Rasul, hal alayya ghairuhu? Apa ada yang lain? Kala monggo ngucap sapa Kala ngucap sapa Kanjeng Nabi la illa anta tawa kecuali yang kamu jika beribadah bertatawu. Kala ngucap sapa Ubay wa zakara lan jelasaken lahu marang lojur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata ing zakat. Wa qala monggo ngucap sapa rajul hal alayya wairuha? Apakah ada yang lain selain zakat? Kala jawab sapa Kanjeng Nabi la illa anta tawa kecuali jika engkau beribadah. Fat baro mongko mungkur sapa rajul wong lanang. Wa huwa ta rajul iku yaqulu ngucap sapa rajul walladzi demi zat akrama muliakan walladzi demi zat demi Allah akrama muliakan sapa ladzi ka ing sira. La zidora nambah sapa ingsun ala hada ing atase iki kilimo sampai akhir tadi. Salat, zakat, puasa, haji tadi.
Wala angkusulan ora ngurangi sapa ingsun minhu saking hadza. Faqala mangkus ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha. Aflaha bejo sapa rajul. In sadaqa lamun to bener sapa rajul, muttafaqun alaih. Jadi ini ditengarai kan malaikat sebenarnya kan ya dalam cerita itu. Seperti penggembala itu. Cuman versi Ubay Muhammad Tolha ini diceritakan bagaimana laki-laki itu bertanya kepada Nabi. Mulai toko sholat, zakat, puasa, haji gitu. Ya, dialognya seperti itu. Dan didengar oleh para sahabat. Diceritakan hari ini dalam apa yang kita baca di kitab ini. Ini sebenarnya adalah bukan untuk kanjeng Nabi, tapi metode apa itu? Kalau dalam metode pembelajaran itu modeling. Jadi bermain peran, ada yang bertanya dan menjawab, sementara peserta didiknya mendengarkan dan melihat. Jadi dari model tanya jawab ini, dialog ini, itu dalam rangka supaya yang ikut belajar bisa mengikuti itu dan mengerti. Oh ternyata Islam itu ada 5 hal itu. Gitu. Jadi bukan model pembelajaran ceramah, guru langsung ngajari kepada bukan. Tapi laki-laki datang berdialog dengan kanjeng Nabi, sahabat kemudian melihat itu, tanya jawab itu, ya sampai ada penjelasan-penjelasan seperti itu, sehingga kemudian sahabat mengerti. Jadi kalau dalam metode pembelajaran ilmu wong tarbiyah itu apa bermain peran, bertanya dan menjawab. Apa jenenge modeling, model itu. Sing tarbiyah ngerti itu. Terus an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiru bungahake bungahake itu menyenang, memberikan kabar gembira, bebungah sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabat Kanjeng Nabi bikudumi syahri Ramadan kelawan tekane datangnya bulan Ramadan. Fayaqulu mongko wis ngucap sapa Kanjeng Nabi Ja'akum syahrul Ramadan. Ja wis teko kuming sira kabeh apa syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Iku syahrun wulan mubarakun sing barokah. Kata wis nulis sapa Allah alaikum kata wis majibaken sapa Allah alaikum kata sira kabeh sia mau ing poso ing dalem wulan Ramadan. Fihi iku ing dalem Ramadan lailatul tawi wengi khairun sing apik min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Ya, man utai sapa niku haruma. Man utai sapa niku hurima. Dialang-alangi sapa man khairu ing baguse Ramadan, waqat hurima mongko dialang-alangi sapa man rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Ada tamu tak enggak? Enggak ada. Oke. Dari Abi Hurairah Rasulullah itu satu saat kemudian menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat teman-temannya dengan berita tentang datangnya bulan Ramadan. Hei, iki wis teko bulan Ramadan. Iki poso sing barokah iki. Yang wajib untuk kalian semua untuk berpuasa. Ingat, di dalamnya ada malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Ya. Nah, tetapi di sini di terakhir disebutkan barang siapa mereka akan dihalang-halangi atas kebaikannya Ramadan ya akan dihalang-halangi. Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i. Kenapa kok ditutup dengan kalimat itu ya? Yo, kalau orang sudah ditakdirkan jelek, ya jelek gitu paling.
Tetapi meskipun itu bulan penuh barokah, tapi lewis duduk ahli kebaikan, yo gak kerentek muncul niat untuk berbuat baik. Gak kerentek pengen ngapal Quran, ngatam Quran, gak kerentek pengen bangun bengi, gak kerentek pengen godak Lailatul Qadar. Jadi gak ono rasa gitu. Makanya kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi, kepada sahabatnya, supaya muncul giroh semangat untuk menggapai Lailatul Qadar itu. Di antaranya kita ngaji hari ini juga barangkali supaya muncul rasa demen, rasa kepingin untuk godak ikhtiar untuk Lailatul Qadar. Sebab kalau tidak dikaji, tidak dibiasakan, ya sulit. Ya enggak? Ya iya. Ikulah gunane ilmu. Makanya Nabi meskipun mungkin sudah berkali-kali puasa, tetap menyampaikan iki lho teko Ramadan, bulan sing barokah, ono Lailatul Qadar, gitu ya barangkali. Ini panjang ini. Harusnya kita hatam nanti ya. Sampai akhir. Berapa halaman itu? Panjang ini. Jadi kita nggak cuma malam nanti ngajian nih, harus dengan siang kalau ada waktu. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Iya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting sudah niat puasa ya. Nanti kalau sudah terbit matahari cepat-cepat mandi. Nggak apa-apa. Nah, pokok berhubungannya di luar siang hari ya, sebelum misalkan saking eman nih, kuliah awal gak bisa berhubungan. Padahal sudah berhubungan yang kesekian kali. Tanduk ya kan ya. Lu kan ono uang kan gak podolis. Ono uang yang kebutuhannya itu sehingga gak nututi. Atau waktu sorenya mau berhubungan keturun ya. Ya, ternyata sudah mau imsak. Adik cepet-cepet dek. Iki gimana manku awan gak iso iki. Gak apa-apa. Ya. Asal tidak dilakukan di waktu masuk puasa di malam hari. Oke, ada yang lain? Wan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Salman khotobana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khotoba midatoni sapa Kanjeng Nabi nanging kita. Midatoni nanging kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Kanjeng Nabi kepada kita. Fi akhiri yaumin min Sya'ban, di akhir hari bulan Sya'ban. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi, ya ayuhan nas. Hei manusia, yang tidak manusia tidak he gitu ya. Qad adallakum. Qad adalla wis teman-teman ngiyupi. Menaungi kuming sira kabeh apa syahrun bulan. Azimun kang gede, mubarakun kang barokah. Iku syahrun ulan fihi ku tetep kang ana tetep ing dalem wulan lailatun utawi wengi khairun kang luwih apik min alfi syahrin dibanding dengan 1000 bulan. Ya, Nabi menyampaikan ada bulan yang akan melindungi kalian, bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan.
bulan di mana ada satu malam yang melebihi dari 1000 bulan. Ja'ala kami dadiaken sapa Allah siyamahu ing poso di bulan itu fardhotan ing wajib fardu. Wa qiyama lailahulan tangi wengine bangun malamnya di bulan itu tatawuan ing ibadah. Siangnya puasa wajib, malamnya ada ibadah. Man utawi sapane wong iku takoroba marek-marek sapa man fihi ing dalam bulan bi khoslatin kelawan tingkah minal khair saking kebagusan kana mongko ana sapa man iku kaman kaya wong ada kang nekani sapa man sab'ina ing 70 apane fardhotan kewajiban fardu bima ing dalam perkara siwahu sakliyane ma bulan di mana Allah menjadikan puasanya fardu wajib, bangun malamnya ibadah. Kan tarawih itu kan khusus bulan Ramadan. Qiyamul lail. Kalau ono tarawih di bulan di luar Ramadan ya. Ayo nggak tarawih di bulan Sa'ban enggak ono itu. Syawal enggak ono. Barang siapa yang mendekatinya dengan hal-hal yang baik bi khoslatin minal khair. Sedekah, baca Quran, berbuat kebaikan. Itu seperti orang apa itu? Yang dia melaksanakan 70 hal-hal yang fardu di luar bulan Ramadan. Jadi satu kali di bulan Ramadan sama dengan 70 yang fardu di luar bulan Ramadan. Di hatam Quran ping 1 iku padha karo hatam ping 70. Awakmu ngejak ngopi aku sepisan, iku koyo ngejak ngopi aku ping 70 lis. Ya. Kon ngekei aku ngirimi aku McD ping 1 lis. Ganjarane kok ngekei ping 70. Gak mungkin kon kabeh ngekei aku ping 70 lis ya. Ya. Iya, mongko sekali-kali kirim McD kayak gusing ngono. Ganjarane 70 lis. Iki sing ngatur Kanjeng Nabi iki. Iki gak kira carpak iki, bener iki. Iya. Wa huwa lan hale utawi bulan iku syahrus sabri, bulan kesabaran. Jadi bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Wasabru utawi sabar. Sawabuhu iku utawi ganjarane sabar iku al jannatu surga. Jadi pahalanya surga. Bulan sabar. Wasahrul muwasati. Dan bulan kang gawe kejembaran, keluasan. Wasahrulan bulan yuzadu kang yuzadu dimajhulkan, yuzadu kang ditambahi apa fi rizqil mukmini dalam rezekine wong mukmin. Jadi bulan kalau Ramadan itu rezekinya akan ditambah. Ya. Man utawi sapane wong biasane gak entuk kurma lis. Iya kan? Biasanya gak ono es. Yang ditambahi kan? Iya. Man utawi sapane wong iku fattoro. Aweh buka sama man. Ngasih buka. Memberi buka kepada yang lain. So iman ing wong poso siji. Karena mongko ono sapa wong iku magfiratan menjadi satu ampunan li dzunubi paling pira dosane man. Tidak pengen lek merasa kakean dosa ngejak ae. Ayo kon tajak no Kentucky. Ngono kan. Soalnya goda ganjaran ya. Goda ganjaran. Apa aku kakean dosa. Jadi memberi makan berbuka satu orang itu akan menghapus
dosa. Wa taqolan wong sing merdekaken sapa man. Rugbatahu ing wa taqoru bataulan merdekaake awake man minan nari saking neraka, terbebas dari neraka. Bakalan ono iku laku man mistu ajrihi padane wong sing poso min ghairi ayung koso saking tanpa ora den kurangi min aji soimi saking ganjarane wong sing poso apa sayun siwiji-wiji. Bahkan ketika seseorang tadi memberi makan orang yang puasa, ganjarannya wong sing paling sampean palingi bukoan niku mau, iku untuk blek-blek diberikan kepada sampean. Tidak akan terkurangi atau ditambah sedikit pun. Jadi lek pengen untuk ganjaran double poso Ramadan, masa ngasih makan orang yang puasa. Sekali-kali lek pengen akeh yo sael diker di jak mangan dikirimi Gojek. Ayo ayo gawe buka. Lha iki sing matur Kanjeng Nabi. Qalu mongko padha jawab sapa sahabat, ya Rasulullah, laisa ora ana kana apa kulluna iku rek. Hmm? Cetakane kok gitu ya. Kana ana iku yajidu nemu sapa kulluna. Kulluna iku kita semua ya. Kulluna ana sapa kita sedaya iku yajidu nemu sapa kita sedaya maing perkara yufattiru kang bisa memberi buka sapa kita semua asoi maing wong poso. Kalau kita tidak punya apa-apa di antara kita, bagaimana kita bisa memberi orang puasa? Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukti paring sapa Allah hada ing iki asawa ing ganjaran man ing wong. Fattara kang paring buka sapa man soe maning poso ala samrotin ing asate sak kurma. Au syarbatin utawa sak minuman, sak cegukan. Au syarbati main atau sak cegukan mat banyu. Au madqati labanin utawa sak sak campuran susu. Titik. Terus kita nggak ada dari kita yang bisa ngasih makan orang yang puasa itu. Mungkin ketika itu para sahabat memang tidak punya apa-apa ya. Bagaimana kita bisa ngasih orang berbuka, wong dibuat buka saja kita nggak punya gitu. Rasulullah kemudian menjawab, pahala itu ya diberikan pada orang yang memberi buka walaupun satu biji kurma. Ya. Atau satu ceguk minuman dari minuman susu. Itu badzaqati labanin, campuran susu. Nah, jadi sampean gak kuat keimbangan McD, cukup tuku kurma 1 kilo. Jadi bendino kayak siji nek koncone, iku ganjaran poso. Ya. Begitu.
Sampai segitu. Jadi pahalanya itu bukan sampai makan kenyang, satu kurma pun terhitung bisa mendapatkan ganjaran seperti pahalanya orang yang berbuka berpuasa tadi itu. Wa utawi Ramadan iku syahrun wulan. Awalu utai kawitane Ramadan iku rahmatun rahmat dari Allah. Wa ausatu lan pira-pira pertengahane Ramadan iku magfiratun ampunan. Awalnya rahmat, tengahnya ampunan. Wa akhiruhu lan akhir Ramadan iku itkun terbebas. Minan nari saking neraka. Jadi awal 10 awal itu rahmat, pertengahan itu ampunan, yang terakhir itu apa? Terbebas dari api neraka. Moga-moga kita bisa sampai pada akhir Ramadan nanti. Iku kakean kurma ngantuk yuk. Kakean kurma apa? Enggak. Oh. Waman utawi sapane wong tuwa worek. Iku khaffafa ngentengaken ya. Meringankan sapa man an mamluki saking budak iman fi dalam Ramadan ghafara wis nyepuro sapa Allah lahu marang man wa taqolan apa jenenge wa taqolan merdeka menyelamatkan sapa Allah ing man minan nari saking neraka orang yang membebaskan budaknya atau meringan ini khauf itu apa khaffaf itu meringankan ya mungkin gak nyuruh-nyuruh gak memberatkan kepada budaknya Allah akan memerdekakan dia majikannya ini dari api neraka fastaksiru mongko ngake-ngake ono sira fi dalam Ramadan min arbaihi solin saking papat piro perkara. Jadi, maka perbanyaklah 4 hal. Khoslataini rupanya khoslataini 2 hal. Iku turduna ngridoaken sapa sira kabeh bihi makalam khoslataini. Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Rupane syahadati alla ilaha illallah bersyahadat kepada Allah bersaksi tiada Tuhan selain Allah wa tastaghfiru lan jaluk sepuro sapa sira kabeh hu ing wa tastaghfiru jaluk sepuro sira kabeh ing Allah. Perbanyaknya 4 hal. 2 hal pertama apa? Baca syahadat dan istighfar. Ah, wa amal khoslatani latani. Wa amal khoslatani anana pun tapi 2 hal allatani karuni la ghaniya lakum. Ya, lagi na ora ana semuge. Sapa lagi na ora ana semuge sugih. Lakum kadue sira kabeh. Anu saking khoslatani. Fatasa aluna mongko nyuwun sapa sira kabeh ing Allah al jannata ing surga. Wa ta'awaduna lan padha nyuwun perlindungan sapa sira kabeh bi Allah minan nari saking neraka. Kamu jangan pernah merasa cukup ngono lho dari 2 hal itu. Apa? Jaluk terus surga. Jaluk perlindungan dari api neraka. Lagina lakum iku ojo merasa cukup. Koyok kok terus kok harus terus diminta masuk surga dan minta perlindungan dari neraka. Ya. Nas'aluka ridhaka. Subuh kudus Rabbuna wa rabb nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Iku diwaca iku. Iku gak cuma sakmono saja nih. Lek iso diwet sewengi, lek iso semalam suntuk gitu. Iki sing matur Kanjeng Nabi. Syahadat, istighfar, ya. Nastaghfiruka wa na'udzubika min sakhatika wan nar itu kan itu. Itu doa yang memang diperuntukkan pada Ramadan. Jadi jangan merasa cukup, kudu ngrasa kurang. Diwaca temenan niku. Waman utai sapa niku sako memberi minum sapa man soimane wong poso siji. Sako mongko bakal paring minum. Mongko bis paring minum hu ing man sapa Allah wa min khaudi saking apa saking telaga ingsun. Kata Allah begitu, barang siapa
memberi minum orang puasa satu, Allah akan memberi minum dari telaganya. Surbatan ing minuman. Layat mau kang ora bakal ngelak. Bada sawise minum. Hatta ya dulu sehingga bakal mlebu sapa man al jata ing surga. Jadi lek pengen gak ngelak sampai nanti kasih minum orang yang berpuasa. Wah, iku. Ayo saiki berlomba-lomba. Tuku ombean ojo diombe dhewe, tapi koncone utawa tuku janjian tuku kok ayo kon takeno jol-jolan ngono lho. Kan itu ganjaran pisan. Kon ngeke iki. Jadi minumnya itu ada pahalanya. Itu. Jadi minum bukan milik sendiri tapi pemberian temannya. Iki. Ya, iso koyo ngono. Ya sapa jari pangeran wis. Yang penting niat ngekei minum wong sing poso. Rawahu Ibnu Huzaimah al-Baihaqi fi sahihi ma wa sahahul Baihaqi. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Baihaqi di dua sahihnya, kitab sahihnya, dan Imam Baihaqi juga mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Ada pertanyaan? Jadi puasa itu energinya memang dahsyat ya. Ya dimulai ya. Aku ya apa bayangno wong sing ngekei mangan wong akeh, ngekei minum takjil wong akeh. Karena dasarnya memang benar-benar kuat seperti ini. Memberi makan orang puasa itu sama seperti kita berpuasa pahalanya. Lah lagi kayak wong poso 1000 ya apa terus? Kita mau bertanding dengan pahala kita yang nggak pernah sedekah, gak nutut, ya, gak nutut. Meskipun kita berpuasa, tapi dia bisa memberi makan dan minum orang yang sedang berpuasa. Makanya sedekah di bulan ini, berbuat baik di bulan ini itu, insya Allah ya pahalanya lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Nah, ayo dimulai. Telepon bapak, Pak, nyembelih mbek teng LDK Pak. Mumpung Ramadan. Koyok nyembelih mbek 1000 ganjarane. Oh, ngono ayahe. Hah? Iya dah? Iya. Ada pertanyaan? Hah? Cukup? Waan anin Nadhr bin Syaiban. Anin Nadhr bin Syaiban qala dawu sapa Nadhr bin Syaiban. Qultu li Abi Salamah bin Abdurrahman hadis ini. Selesaikan ini ya. Hadis ini nyeritakan panjenengan ini maring ingsun bisa kelan suwi-wiji. Sami takang ngrungu sapa panjenengan ing Syai min abika saking bapak sira. Sami'a kang ngrungu ing Syai sapa abuka bapak sira min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ono iku baina abika antare bapak sira wa baina Rasulullah sallallahu alaihi antara Rasulullah sallam sapa ahadun seorang pun fi syahri Ramadan di dalam Ramadan. Jadi Syaiban ini matur kepada Abi Salamah bin Abdurrahman. Ya. Wahai Abi Salamah, kata Syaiban, Nadhr bin Syaiban ini, ceritakan kepadaku apa yang telah didengar ayahmu. Ya. Bagaimana ayahmu mendengarkan dari Rasulullah yang katanya tidak ada orang lain yang mengatakannya tentang hal ini seorang pun kecuali ayahmu dalam persoalan bulan Ramadan. Gitu. Kala moko jawab sapa Abi Salamah, "Nami yo haddasani nyeritaken ing ingsun sapa abi bapakku." Kala dawuh sapa abi, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa taala iku faradha." Nah ini. Kemudian Nabi Salam bercerita, iya bener. Gak ono sing ero. Nah, bapak aku tahu cerita aku begini. Gitu ya. Inna Allah Nabi matur.
Jadi bapaknya bercerita bahwa Nabi bercerita. Inna wa tabaraka wa ta'ala iku farada siyama Ramadan. Iku majibaken sapa Allah puasa Ramadan alaihi mengatasi sira kabeh. Wasanantu nyunahaken mensunatkan sapa ingsun lakum katu sira kabeh qiyamahu ing tangi di bulan Ramadan. Kalau Allah itu memfardukan bulan Ramadan, aku Nabi maksudnya, mensunahkan untuk bangun malam. Kia mau. Paman mengkotai sapa ing soma poso sapa man ing Ramadan. Wa qawalan tangi bengi sapa man ing Ramadan imanan krono iman. Wahtisaban dan hanya mencari pahala, golek ganjaran. Kharaja mongko wis metu min dzunubi sange pira-pira dosane man. Kaya mi waladat kaya dinane nglahiraken hu ing man sapa ibu iman. Akhrajahun Nasai fi sunanihi. Akhraja wis ngetoaken hu ing hadis sapa An-Nasai Imam Nasai fi sunani dan sunani Imam Nasai. Oh, dahsyat enggak ini? Jadi cerita ayahnya Abu Salamah tadi yang diceritakan oleh An-Nadhr bin Syaiban ini, Nabi itu matur bahwa orang yang bangun malam dan berpuasa di Ramadan hanya mencari apa karena motivasi iman, mencari ridha Allah, maka dia seperti anak kecil yang baru lahir dari rahim ibunya. Ono dosane enggak? Oh, bersih men. Otomatis. Dosa melayu toko pondok berbulan-bulan hilang men. Dosa bejuk hilang. Ayo. Aku yo hilang, dosa ngaplok yo hilang dosaku. Pokoknya iya. Jadi manusia baru dosa nyolong pelem hilang. Hah? Dosa apa meneh? Hah? Kon dosa apa Hib? Testimoni Hib. Yang pernah kamu berbuat dosa di sini apa Hib? Hah? Ngelirik cewek no sekolahan. Nah, kalau sing bening-bening ya hilang. Hmm? Iya. Kenapa hilang? Ya kayaknya memang orang yang habis berpuasa, kok puasanya bener-bener itu ya koyo ya bersih. Umpama antivirus itu sing tingkat sing paling canggih ya. Jadi tubuh pun kembali sehat kan, kena detox dengan puasa itu. Orang kembali pada seperti anak baru lahir, sel-sel tubuhnya kembali sempurna. Mesin giling nok wetengi beristirahat. Recovery ya. Jadi kalau pabrik gula itu ada namanya tayupan itu. Kan ada masa libur giling itu. Itu masa maintenance itu, masa memperbaiki mesin-mesin itu. Istirahat. Jadi gak mangan itu perlu juga puasa itu. Sumu tasihu. Puasalah maka kamu akan sehat. Jadi lebih bikin sehat itu. Kolesterol, tinggi lemak, yo, darah tinggi macam-macam. Itu dengan berpuasa kan kadar gula dan sebagainya. Jadi bukan dalam persoalan ruhiyah semata, dosa semata. Secara biologis itu bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran, ilmu medis itu. Kita kembali pada kesempurnaan. Jadi jangan khawatir yang pernah merasa dosa bertumpuk-tumpuk. Ada tips untuk melaksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh, iman dan wahtisaban, dan pede aja kita nanti selesai puasa terlahir sebagai manusia baru. Ya, makanya minal aidin kembali wal faizin dan beruntung. Riyoyo iku. Dongone ngono. Muga-muga puasane teman, ibadahnya temenan sehingga menghapus dosa yang kita lakukan. Kita terlahir menjadi manusia baru seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak pernah berdosa sedikit pun. Wan Aisyah radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'na bima lamtana Rabbi allimna ladzi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana
wa qarabatin lana fi dinina. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal alamin. Shallallahu ala Muhammad.